Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bapak kelas kita pimpin doa dulu sebelum pelajaran. Oke teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Ya, terima kasih Bapak sudah memimpin doa. PJ, hari ini ada yang nggak masuk? Absensi? Absensi hari ini ada semua Pak. Ada semua, baik. Sekarang pertemuan keberapa berarti? Pertemuan ke-7. Pertemuan ke-7. Pertemuan ke-6 minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang fungsi. Ada yang bisa menjelaskan ulang apa yang sudah kita pelajari minggu sebelumnya? Pak, Silakan. minggu kemarin kita sudah membahas tentang fungsi undang-undang. Pertama itu menentukan hak dan kewajiban negara. Ya. Lalu yang kedua itu menentukan hak dan kewajiban warga negara. Lalu yang ketiga itu menentukan tata cara penegakan hukum. Baik. Berarti ada berapa fungsi undang-undang? Tiga. Baik. Oke, sekarang kita masuk ke pertemuan ke-7 ya, Ji ya? Ji? Betul. Ya, baik. Oke, pertemuan ke-7 ini kita akan mempelajari sifat Undang-Undang Dasar 1945. Secara garis besar, sifatnya itu ada 4. Saya akan menjelaskan dulu yang pertama, nanti teman-teman saya akan minta untuk cari sifat-sifat berikutnya. Ada 3 sifat berikutnya. Nah, yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 bersifat tertulis dan memiliki rumusan yang jelas. Nah, hal ini artinya sifat Undang-Undang Dasar itu mengikat karena dia adalah payung hukum untuk negara kita. Jadi segala macam jenis peraturan yang ada di bawahnya, payungnya itu adalah Undang-Undang kita. Undang-Undang Dasar 1945 dia bersifat tertulis atau kontekstual dan bersifat jelas. Oleh karena itu, undang-undang itu isinya banyak sekali. Pasal-pasalnya, ayatnya, karena dia bersifat jelas. Jadi yang pertama itu adalah tertulis dan kontekstual serta bersifat jelas. Nah, sekarang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sudah saya beritahukan tadi, untuk memasuki materi ini teman-teman boleh tolong cari dulu apa sifat-sifat lain dari Undang-Undang Dasar 1945. Ada 4, saya sudah memberikan contohnya 1, selesai. Teman-teman manfaatkan waktu 15 menit untuk mencari 3 yang lainnya. Silakan. Udah habis ya Ji, waktunya Ji? Sudah Pak, sudah 15 menit. Oke, karena sudah 15 menit. Tadi kan saya minta teman-teman untuk mencari 3 sifat lainnya dari Undang-Undang Dasar. Sekarang hasil referensi, hasil data yang sudah teman-teman kumpulkan tentang 3 sifat lain dari Undang-Undang Dasar dikemukakan. Siapa yang mau duluan? Ya Pak. Karena laki-laki yang datang sini cuma saya. Jadi silakan. Ayo Ji, dulu. Bisa dijawab ya Pak. Ya. Dari yang sudah saya temukan, Undang-Undang Dasar 1945 itu bersifat tertulis Pak, lalu bersifat singkat dan bersifat. Di dalamnya memuat aturan pokok yang dapat dikembangkan sesuai dinamika peradaban atau perubahan zaman saat ini. Dan juga untuk itu maka sifat undang-undang ini dilindungi oleh prinsip hak asasi manusia Pak. Begitu. Berarti seiring dengan perkembangan zaman, undang-undang itu menyesuaikan. Betul Pak. Jadi nggak melulu sama, Betul, Pak. Jadi undang-undang bisa fleksibel juga. bisa fleksibel sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat itu, di masa itu. Berarti kalau ada revisi, kalau ada perubahan konstitusi normal, Normal sesuai hasil analisis Pak. ya, dari kajiannya. Ya tentunya untuk kepentingan beberapa kelompok, Bukan tapi untuk- untuk kepentingan warga negara Indonesia. Termasuk merubah konstitusi untuk pencapresan juga gitu. Mungkin itu bisa Pak diperbolehkan, karena kan mereka juga punya kuasa. Siap, baik.
Oke, tinggal sisa 2 nih. Siapa ya? Siapa yang mau? Halo, saya Pak. Bulan silakan. Oke, berdasarkan data yang saya dapat, sifat undang-undang itu yang kedua adalah peraturan ketiga. hukum. Oh, yang ketiga, maaf, adalah peraturan hukum yang tertinggi di Indonesia. Jadi undang-undang itu bersifat tahta tertinggi peraturan gitu. Semua peraturan-peraturan paling tingginya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Paling hukumnya berarti undang-undang dasar. Betul. Baik. Yang paling terakhir, paling lucu. Jadi yang saya cari sifat undang-undang yang terakhir itu berisi norma-norma atau aturan-aturan yang dilaksanakan secara konstitusional. Jadi undang-undang ini mengatur tata kehidupan bernegara, khususnya juga mencakup terkait dengan hak dan kewajiban warga negara. Jadi dia mengikat, seperti yang saya jelaskan di awal. Benar. Oke, dari ketiga yang sudah disampaikan, yang dikemukakan, kita elaborasi sama-sama. Siapa yang mau menyebutkan dari pertama sampai keempat? Silakan. Saya Pak. PJ, ini PJ lagi, ini ada yang lain apa? Ketua kelasnya malas Pak. Paling pinter. Aku aja deh Pak paling imut. Udah, PJ aja, biar cepat. Oke. Saya mau dari apa coba? Oke. Saya sebutkan semua fungsinya Pak. Ya, Fungsi sifat. Sifat. fungsi itu pertemuan minggu. Maaf teman-teman. Sifat. Saya mau soal asal. Jadi sifat ini kan tadi ada 4 ya Pak, sesuai penjelasan Bapak. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 bersifat tertulis Pak dan memiliki rumusan yang jelas. Jadi dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan hukum positif yang mengikat. Nah, baik bagi pemerintah sebagai penyelenggara ataupun juga bagi warga negaranya Pak. Lalu yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 ini bersifat singkat dan juga supel. Nah, di dalamnya memuat aturan pokok yang dapat dikembangkan sesuai tadi yang saya jelaskan, yaitu perubahan zaman dan juga memuat hak asasi manusia. Lalu yang ketiga yaitu sifat dari Undang-Undang Dasar ini berisi norma-norma, aturan-aturan dan juga ketentuan-ketentuan yang tentunya dilaksanakan secara konstitusional. Dan yang terakhir itu yaitu di tertib hukum, artinya tetap di tertib hukum Indonesia. Begitu Pak kurang lebih dalam materi poin hari ini. Baik, terima kasih PJ. Terima kasih teman-teman yang sudah juga mencari materi kita pada hari ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke materi apa? Jing, agenda berikutnya. Materi ini Pak, elemen dasar dari setiap konstitusi yang ada di Indonesia. Baik, berarti lembaga konstitusi. Betul Pak. Baik, pertemuan berikutnya kita akan mempelajari lembaga konstitusi. Teman-teman semua yang sudah hadir dalam pertemuan ini, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih untuk paparannya, terima kasih juga untuk kehadirannya. Semoga kita bisa bertemu kembali di pertemuan yang akan datang dan dalam keadaan sehat semuanya. Ketua silakan untuk pertemuan hari ini dengan doa. Nah, kalau tadi kita memulai dengan doa, alangkah baiknya kita berdoa doa kembali. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa bersama. Amin. Doa saya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih semuanya. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, siap, siap. Siap, siap, siap. Ada Bapak, hati-hati ya Pak.